بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 159 surah Al-A'raf ayat 68 sampai 73 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama 68 ublighukum sebagaimana sudah lewat. Yang kedua ayat 69 ja'ala, zal ketemu dengan jim, ini boleh idgham, ja'ala. Kemudian bastah, ini ada 3 qiraah. Qara'a Hafsun wa ghairuhu bastah. Hafs membacanya dengan sin, bastah. Syu'bah membacanya dengan shad. Sementara Khallad membacanya dengan 2 macam bacaan, bisa dengan sin, bisa dengan shad. Maka kalau kita bacaannya seperti biasa, riwayat Hafs dengan apa? Sin, bas, kecil ya. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat 73. Ghairuh boleh dibaca ghairih. Kalau dibaca ghairi otomatis haknya ikut kasrah, ghairihi. Kalau ghairu ghairuhu. Kemudian dal ketemu jim sama dengan zal ketemu jim, boleh idgham. Qad ja'atkum. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah A'raf ayat 68. Dan ini masih melanjutkan perkataan Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang disebutkan ayat 65. Maka Nabi Hud mengatakan, ublighukum, aku sampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah atau surat-surat dari pemeliharaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ana dan saya ini lakum bagi kalian nasihun adalah seseorang yang memberi nasihat, aminun yang terpercaya. Apa bedanya ublighukum dengan uballighukum? Kalau dengan tasydid, maka itu mengandung makna berulang-ulang. Sehingga berulang-ulang beliau menyampaikan dakwah ini. Tidak hanya satu kali, dua kali, tapi berulang-ulang. Tidak hanya pagi hari, tapi siang malam dakwah terus. Maka bacaan yang lebih dahsyat adalah kalau kita baca uballighukum. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa setiap nabi memiliki tiga sifat ini. Sifat pertama tabligh, menyampaikan dakwah. Tidak mungkin nabi tidak berdakwah. Yang kedua adalah nasih, memberi nasihat. Yang dimaksud nasihat adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan kepada orang lain. Maka semua nabi sudah mengerahkan kemampuannya maksimal untuk bisa memberikan petunjuk maksimal kepada umatnya. Semua kebaikan disampaikan, semua keburukan disampaikan supaya dihindari. Keburukan disampaikan supaya dihindari, kebaikan disampaikan supaya diketahui, diamalkan. Itulah makna yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata kuncinya yadulla ummatahu. Innahu lam yakun nabiyyun, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun qabli sebelum saya illa kana haqqan alaih, kecuali pasti atasnya atau wajib atasnya ayyadulla ummatah, untuk menunjuki umatnya ala ma ya'lamuhu khairan lahum, terhadap segala sesuatu yang beliau ketahui sebagai kebaikan bagi mereka supaya diamalkan. Wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum, dan mengancamkan kepada mereka segala sesuatu yang beliau ketahui sebagai keburukan untuk mereka supaya diwaspadai. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Maka sifat setiap nabi adalah nasih. Yang ketiga, sifat setiap nabi adalah amin, amanah. Maka tidak mungkin seorang nabi menyembunyikan wahyu. Menyembunyikan wahyu berarti tidak amanah. Satu ayat pun tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, andai ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi, andai, maka ayat yang menegur Nabi Muhammad itu yang beliau sembunyikan. Tapi ternyata ayat yang menegur Nabi tidak beliau sembunyikan. Yaitu ayat apa? Surat Al-Ahzab ayat 37. Allah mengatakan, wa takhshan nas, kamu wahai Muhammad takut kepada manusia. Wallahu a'aqu an takhsha, padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan wahyu, apapun wahyu disampaikan oleh beliau, baik itu menegur beliau atau memuji beliau sama saja. Ayat 69, awa ajibtum, apakah kalian merasa heran? Anja'akum, bahwasanya datang kepada kalian zikrun, peringatan, mir rabbikum, dari pemelihara kalian, ala rajulin, yang diturunkan atas seseorang minkum, dari kalangan kalian, yaitu sebagai seorang nabi, liyungzirakum, untuk memberikan ancaman kepada kalian. Ini pertanyaan maksudnya untuk mengingkari. Kenapa kalian merasa heran ketika dikirim seorang nabi? Tidak usah merasa heran, karena ini sudah merupakan kebijaksanaan Allah. Melihat umat manusia sesat, Allah pengennya mereka kembali ke jalur yang benar. Maka Allah turunkan nabi, Allah turunkan kitab, sehingga tidak perlu heran, cukup mensyukuri nikmat Allah. Quran diturunkan, ngapain heran Quran diturunkan? Sudah sewajarnya Quran diturunkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipilih seorang nabi dari mereka, tidak usah protes, karena Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk dipilih sebagai nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lam, Allah lebih tahu, haitsu, di mana, yaj'alu risalatah, Allah akan meletakkan risalahnya. Artinya siapa yang dipilih sebagai rasul, Allah lebih tahu. Sehingga kalau Nabi Hud dipilih sebagai rasul, kalian nggak usah heran. Saya cuma terima apa adanya dari Allah. Bukan saya minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya rasul, bukan begitu. Tapi Allah sudah tahu bahwa memang Nabi Hud ini yang pantas jadi rasul, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka beliau mengingatkan kaum sebelumnya yang mengingkari Nabi akhirnya disiksa oleh Allah. Beliau katakan, "Walquru, ingatlah, ketika ja'alakum, Allah menjadikan kalian khulafa sebagai pengganti-pengganti min ba'di qaumi Nuh, dari setelah kaumnya Nabi Nuh." Yaitu kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah. Nah, kalian adalah keturunan-keturunan Nabi Nuh menggantikan kaumnya Nabi Nuh yang sudah binasa itu. Wazadakum, dan Allah menambah kepada kalian fil khalqi, dalam masalah rupa atau dalam masalah badan, ya, pastatan, akan kelebihan. Maksudnya mereka lebih tinggi-tinggi badannya. Fadhkuru, maka ingatlah ala Allah, nikmat-nikmat Allah, la'allakum, supaya kalian tuflihun, kalian beruntung. Jadi maksudnya Nabi Nuh ini mengingatkan kepada Nabi Hud ini mengingatkan kepada kaumnya nikmat-nikmat Allah. Nikmat pertama, kalian dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kaumnya Nabi Nuh sudah dihancurkan, kemudian kalian menjadi keturunannya, menggantikan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi nenek moyangnya adalah Nabi Nuh. Ini satu kenikmatan dari Allah. Betapa bangga kita kalau kita termasuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita orang-orang Jawa juga termasuk keturunan Nabi Nuh, sebagaimana sudah kita jelaskan dulu, semua manusia adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian nikmat yang kedua adalah wazadakum fil khalqi bastah. Mereka dikasih kelebihan dalam bab tubuh mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang lain di masa tersebut. Jadi di masa itu ada banyak qabilah, tapi yang terkenal tinggi-tinggi badannya adalah qabilahnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa tinggi badan mereka saya tidak mengetahui, tidak disebutkan oleh para ulama tafsir. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tinggi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bisa jadi mereka seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dhira'an. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tingginya 60 hasta. Satu hasta ini setengah meter, berarti 30 meter tingginya Nabi Adam. Kemudian falam tazalil khalqu tanqus, maka tidak henti-hentinya makhluk itu semakin berkurang, semakin pendek ba'dahu, setelah Nabi Adam, hatal an, sampai sekarang ini. Nah, sekarang rata-rata kita paling 1,5 meter, 150, 165. Nah, dulu padahal 30 meter. Berarti berapa persennya itu, Pak? Sangat kecil sekali kita dibandingkan dengan bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka bisa jadi kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam masih seperti Nabi Adam, yaitu tinggi-tinggi 30 meteran. Kemudian di ayat ini kita ambil pelajaran bahwa kita disuruh untuk uzkuru ala Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Karena dengan mengingat nikmat Allah menyebabkan kita mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau mensyukuri nikmat Allah, kita pasti akan beruntung karena ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi alaillah." Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan berfikir tentang Allah. Hadis riwayat Tabarani di dalam kitab Al-Awsat, dan hadis ini derajatnya hasan. Jadi kita disuruh untuk memikirkan tentang nikmat Allah. Kalau kita fikirkan tentang nikmat Allah, kita akan tahu bahwa nikmat Allah sangat banyak sekali. Sehat itu adalah nikmat, anak itu adalah nikmat, istri adalah nikmat, makan, minum itu adalah nikmat, nafas adalah nikmat. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Ayat 70. Kalau mereka berkata, "Ajitana, apakah engkau datang kepada kami? Lina'budallah, supaya kami menyembah Allah wahdahu, sendirinya, yaitu tidak mensekutukan dengan yang lain. Wa nadhara, dan kami meninggalkan makana, apa yang adalah ya'budu, menyembah abauna, nenek-nenek moyang kami. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, dengan apa yang engkau janjikan kepada kami, yaitu siksa Allah. In kunta, jika adalah kamu wahai Nabi Hud, minas sadiqin, termasuk orang-orang yang jujur bahwasanya akan datang siksa kalau kami kafir." Jadi dua hal yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Hud.
Pertama, mereka keberatan kalau disuruh tauhid. Kenapa? Karena sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa kesyirikan sudah ada sejak zaman Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwa kesyirikan pertama kali itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Karena sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi, yaitu 100 tahun, itu semuanya dalam keadaan tauhid kepada Allah. Termasuk Qabil yang membunuh Habil. Itu masih apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada kesyirikan waktu itu. Jadi kesalahannya Habil, kesalahannya Qabil bukan syirik, tapi kesalahannya adalah membunuh. Tapi dosa membunuh adalah dosa terbesar setelah syirik. Syirik, membunuh, zina. Urutannya begitu sebagaimana dalam surat Al-Furqan. Maka perbuatan mereka ini, keberatan untuk tauhid itu semata-mata kenapa? Maka na ya'budu abauna. Karena sudah terbiasa menyembah Tuhan banyak, mengikuti adat nenek moyang. Nah, maka jangan kita mengikuti adat nenek moyang. Karena mengikuti adat nenek moyang tanpa dasar dalil, sementara adat itu menyelisih ajaran Islam, itu berarti menyerupai tingkah orang-orang kafir. Tapi alhamdulillah, konon adat-adat nenek moyang yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini mulai sedikit demi sedikit punah. Misalnya kalau dulu pernikahan katanya harus keliling gentong atau sumur atau apalah, kemudian harus nginjak telur dan sebagainya. Nah, konon itu sudah mulai berkurang. Nah, jangan dilakukan, itu adat-adat tidak jelas sumbernya dari mana, nggak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, mereka mengatakan Fa'tina bima ta'iduna. Ini menantang siksa Allah. Kalau betul ada siksa, datangkan sekarang. Dan perkataan ini tidak hanya diucapkan oleh kaum Nabi Hud, tapi oleh semua kaumnya Nabi, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata umat Nabi Muhammad? Mereka mengatakan pada surat Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu, ingatlah ketika mereka umat Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik. Ya Allah, jika Quran ini betul-betul datang darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah untuk kami batu-batu dari langit. Aw itina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksaan yang menyakitkan. Ini adalah surat Anfal ayat 32. Ini perkataan siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mirip dengan perkataan umat Nabi Hud. Bedanya kalau umat Nabi Hud mengatakan fa'tina bima ta'iduna. Datangkan apa yang kamu janjikan, yaitu siksa. Kalau umat Nabi Muhammad mengatakan jelas, fa'amtir alaina hijarah. Hujani batu dari langit mana? Kenapa mereka menyebutkan batu dari langit? Mungkin karena sudah mendengar ayat-ayat tentang kaumnya Nabi Saleh yang kemudian dihujani batu dari langit. Nah, maka mereka menantang, mana ada? Kalau ada, datangkan sekarang. Dari mana kita tahu bahwa ini ucapan umat Nabi Muhammad? Dari ayat setelahnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin menyiksa mereka sementara engkau masih di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad. Ini berarti ucapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy. Ayat 71. Qala Nabi Hud mengatakan, qad waqa'a, sungguh telah menimpa alaikum terhadap kalian, mir rabbikum, dari pemelihara kalian, rijsun. Rijsun adalah sama dengan sakhatun, ya, kemurkaan, wa ghadabun, dan kemarahan. Atujadilunani, apakah kalian mendapat saya fi asma'in, pada nama-nama, maksudnya nama-nama berhala, sammaitumuha, yang kalian memberi nama-nama tersebut, antum, kalian, wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian, sementara ma nazzalallahu biha, Allah tidak menurunkan dengan nama-nama tadi, min sultanin, hujjah atau dalil. Fantadhiru, maka tunggulah, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, minal muntadhirin, termasuk orang-orang yang menunggu, yaitu menunggu keputusan atau hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal disampaikan oleh Nabi Hud. Pertama, beliau mengatakan kalian sudah dimurkai Allah. Kenapa? Karena menantang siksa Allah.
Orang menentang siksa Allah berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan Allah termasuk perbuatan kafir. Maka seseorang muslim kalau meremehkan Allah, saat itu juga langsung murtad, saat itu juga na'udzubillahi min syarri dzalik. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Surat At-Taubah ayat 65. Katakanlah, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian mengejek? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah iman kalian. Ini dalil bahwasanya mengejek atau meremehkan Allah saat itu sudah kafir murtad, na'udzubillah. Maka kata Nabi Hud, kalian sudah dapat murka Allah karena meremehkan Allah. Yang kedua, beliau mendebat mereka, kenapa kalian itu mendebat saya tentang Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, sementara saya katakan tidak berhak disembah. Kalian sendiri mengatakan sebagai Tuhan, tapi tanpa dasar dalil. Mana dalil bahwa itu adalah Tuhan? Tuhan yaitu sesuatu yang berhak disembah. Mana dalilnya bahwa arca-arca yang kalian buat itu berhak disembah? Oh, dia tidak bisa membuat dirinya sendiri. Nunggu dibuat manusia. Setelah jadi patung, baru kemudian disembah. Kok aneh sekali. Yang tidak bisa membuat diri sendiri, kemudian apa? Dianggap memiliki kekuatan. Dari mana kekuatannya? Maka itu semuanya tanpa dasar dalil sama sekali. Kemudian yang ketiga, beliau katakan fantadhiru, tunggulah, yaitu tunggulah siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau yakin bahwa siksa Allah pasti datang. Sehingga beliau katakan tunggulah. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah terhadap umat-umat terdahulu. Begitu mereka kafir, sudah mentok kekafirannya, tidak menerima dakwah lagi sama sekali, saat itu Allah langsung turunkan siksa yang menghabiskan mereka semua. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan umatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah, maka siksaannya ditunda oleh Allah sampai hari kiamat kelak, ketika datang hari kiamat. Ayat 72, fa'anjainahu, maka kami menyelamatkan beliau Nabi Hud, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, birahmatin minna, dengan sebab rahmat dari kami. Jadi betul-betul turun siksa. Karena Allah mengatakan kami selamatkan, berarti kami selamatkan dari siksa. Maka ini kisahnya diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisahnya yang lebih lengkap disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma 'adun. Surat Fussilat ayat 15. Adapun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, fastakbaru fil ardi bighairil haqqi, maka mereka sombong di muka bumi tanpa hak. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka kekuatan tubuhnya lebih dahsyat daripada kaum yang lain. Kalau tadi disebutkan wazadakum fil khalqi tasbah, yaitu tidak hanya tinggi badannya, tapi juga apa? Kekuatannya juga lebih. Dan memang sewajarnya begitu. Orang badannya tinggi, maka berarti kekuatannya lebih besar daripada yang badannya kecil. Nah, maka ini saya tambahkan untuk tafsir kata-kata tasbah tadi. Allah mengatakan fa'arsalna alaihim, maka kami utus kepada mereka rihan sarsara, angin sarsar, yaitu yang sangat dingin dan sangat keras suaranya. Fi ayyamin nahisatin, pada hari-hari yang sial, linudhiqahum adzabal khizyi, supaya kami cicipkan kepada mereka siksaan yang merendahkan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirati akhza, siksaan akhirat lebih merendahkan lagi, wahum la yumsarun, dan mereka tidak akan ditolong oleh siapapun. Nah, inilah siksa Allah yang disebutkan pada surat yang lain, yang diringkas pada ayat ini. Allah hanya mengatakan fa'anjainah, kami selamatkan beliau. Diringkas ceritanya. Ringkasan cerita seperti ini disebut di dalam istilah ilmu balaghah adalah ijaz.
Ijaz itu ringkas. Kenapa diringkas? Orang-orang Arab mengatakan khairul kalami ma dalla wa qalla. Ucapan yang paling baik adalah yang ringkas tapi sudah bisa dipaham. Jadi nggak perlu dikatakan turun siksa, sudah cukup dengan kata-kata fa'anjainah, kami selamatkan beliau, berarti turun siksa. Demikian juga fantadhiru, beliau mengatakan tunggulah, ini berarti beliau yakin akan turun siksa. Nggak perlu disebutkan beliau yakin turun siksa maka beliau mengatakan, nggak perlu begitu. Udah cukup diijaz, diringkas saja. Maka orang Arab juga mengatakan al-hurru bil isyarati yafhamu. Orang merdeka itu dengan bahasa isyarat saja udah paham. Nggak perlu dijelaskan dengan sangat-sangat jelas. Yang perlu dijelaskan dengan sangat jelas itu budak. Kalau nggak dipecut nggak berangkat. Kenapa? Belum jelas. Kalau dipecut baru berangkat. Tapi orang merdeka nggak perlu begitu. Ringkasan isyarat sudah paham. Di sini Allah katakan bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Jadi rahmat Allah khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Bagaimana dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang kafir? Ada juga, tetapi itu bukan rahmat khusus yang dimaksud di dalam ayat ini. Maka rahmat Allah ada dua macam, ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana, dan adalah Allah bil mu'minin, khusus kepada orang-orang beriman, rahima, maha rahmat. Surat Al-Ahzab ayat 43. Nah, rahim itu adalah rahmat khusus untuk orang beriman. Kalau rahman itu rahmat umum untuk semua makhluknya. Maka orang kafir pun masih dikasih hak hidup oleh Allah. Mereka masih hidup, mereka masih dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidup, dikasih rezeki. Bahkan banyak orang kafir yang kaya. Nah, itu karena Allah Rahman. Tapi kalau sudah masuk alam akhirat, maka rahmannya Allah sudah tidak ada lagi untuk orang-orang kafir, yang ada hanya rahim untuk orang-orang beriman saja. Allah katakan wa qata'na, dan kami putus, maksudnya kami hancurkan tabiral ladzina kafaru, orang yang paling akhir dari orang-orang kadzabu, yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wa ma kanu, dan orang-orang yang tidak adalah mereka itu mukminin, beriman. Kami putus orang akhir dari orang-orang yang mendustakan. Maksudnya kami hancurkan semuanya sampai akhirnya, dari depan sampai akhir semuanya dihancurkan. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa siksa Allah kepada umat terdahulu itu kalau sudah datang menghancurkan semua yang kafir, sehingga tidak tersisa satu orang sama sekali di antara yang kafir tadi. Sehingga kalau sudah turun siksa, maka yang ada di bumi cuma apa? Orang-orang beriman di antara kaumnya Nabi tersebut. Sementara kaum yang kafir semuanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain yang lebih jelas. Surat Nuh ayat 26. Wa qala Nuhun, berkata Nabi Nuh, Rabbi wa Rabbu, la tadhar, janganlah kamu biarkan alal ardi, di atas bumi, minal kafirina, dari orang kafir, tayyara, seorang pun, satu orang pun. Jadi kalau sudah turun siksa, satu orang pun kafir sudah nggak ada. Yang tersisa hanya orang beriman. Nah, berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Kalau Allah kirimkan siksa, itu tidak sampai menghabisi semua yang kafir. Dikirim tsunami, apakah semua kafir mati? Tidak. Bahkan ada orang beriman yang mati, tapi matinya sesuai dengan niatan masing-masing, berbeda antara satu orang dengan yang lain. Itulah makna qata'na dabir, dihancurkan semuanya. Siksa seperti ini disebut sebagai siksa istisal. Istisal itu apa? Istisal itu menghabisi semuanya, istisal. Dari kata-kata aslun, asl itu adalah akar. Jadi seperti pohon, kalau kita cabut sampai seakar-akarnya, nah, itu hilang semuanya. Kalau hanya digergaji batangnya saja, masih tersisa akarnya, itu bukan istisal. Nah, maka siksa ini karena menghabisi semua orang, disebut apa? Istisal. Ayat terakhir pada halaman ini, Allah mengisahkan Nabi Thamud, Nabi Saleh. Wa ila Thamud, dan kepada kaum Thamud, akhahum, saudara mereka, Salihan, Nabi Saleh. Qala, Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi, wahai qaumku, u'budullah, sembahlah Allah, maksudnya esakan Allah.
Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin sesembahan ghairihi selain Allah Subhanahu wa taala. Samud itu siapa? Menurut para ulama nasab, Samud itu adalah Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi masih cucunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kaum Nabi Saleh ini masih cucunya Nabi Nuh. Karena memang setelah Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, yang hidup setelah itu semuanya keturunan Nabi Nuh. Maka termasuk Nabi Saleh, ini keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari jalur Sam bin Nuh. Kemarin sudah kita jelaskan, Nabi Nuh ada 3 anaknya yang melahirkan seluruh manusia. Ada Sam, ada ada Ham, ada Yafith. Ini termasuk dari keturunan Sam bin Nuh. Nabi Saleh mengatakan, oh budullah, sembahlah Allah. Sudah dijelaskan dulu bahwa setiap kata-kata sembahlah Allah dalam Quran, maksudnya asakanlah Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun, keterangan mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Yang dimaksud keterangan adalah bukti bahwasanya Nabi Saleh betul-betul seorang nabi. Saya mengatakan saya nabi, ini saya tidak mengada-ada, tetapi ada buktinya. Buktinya apa? Beliau jelaskan, hadhihi naqatullah, ini adalah ontanya Allah, lakum bagi kalian ayatan, sebagai tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah dan tanda saya sebagai seorang nabi. Kenapa disebut ontanya Allah? Padahal semua onta ya ontanya Allah, karena Allah yang menciptakan. Disebut ontanya Allah ini untuk memuliakan onta tersebut, karena onta ini adalah onta yang istimewa, onta mukjizat. Kisahnya onta ini adalah kaumnya Nabi Saleh minta kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau kamu betul-betul nabi, buktikan kamu seorang nabi. Ini ada batu di pojok kampung mereka, batunya menyendiri, batunya sangat besar. Mereka katakan, kalau kamu betul-betul nabi, kamu pasti bisa mendatangkan seekor onta bunting yang bisa diperah susunya dari batu ini. Ini memang permintaan yang sangat aneh, ya. Batu melahirkan onta. Bagaimana mungkin? Secara nalar tidak mungkin. Tetapi kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Saleh sebelum berdoa kepada Allah, beliau berjanji dulu minta janji dulu kepada mereka. Apakah kalau betul-betul saya doa kepada Allah, Allah kabulkan doa saya, apakah kalian akan beriman? Akhirnya mereka mengatakan, baik, kalau betul ada unta keluar, kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh melakukan salat dan berdoa. Jadi salat sudah ada sejak zaman Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Beliau salat, berdoa. Karena itu kalau kita ingin suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita berdoa bagus kalau dimulai dengan apa? Salat dulu. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-salati. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Surat Baqarah ayat 45. Anas bin Malik pernah dilapori, wahai Anas, kebunmu sudah kekeringan, hampir mati semuanya pohon, karena nggak ada hujan turun. Maka beliau salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Maka Allah turunkan hujan, tapi ternyata hujannya cuma di kebun itu saja. Nah, ini dalil yang kedua bahwasanya sebelum kita minta sesuatu pada Allah, bagus dimulai dengan salat terlebih dahulu. Imam Bukhari setiap menulis satu hadis di dalam kitab sahihnya dimulai dengan salat 2 rakaat. Mandi, salat 2 rakaat, nulis satu hadis. Jadi semacam istikharah sama Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, ini saya nulis hadis, tolong diberkahi dan dimudahkan. Maka kitab Sahih Bukhari diberkahi oleh Allah barangkali karena ini. Sungguh-sungguhnya beliau minta kepada Allah. Satu hadis ditulis tuh selalu apa? Pakai salat dulu. Padahal berapa hadis dalam Sahih Bukhari? Ada 6.000-an hadis. Berarti 6.000 kali salat istikharah untuk nulis Sahih Bukhari.
maka wajar kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Bukhari dari Bukhara itu adalah Uzbekistan, itu termasuk orang-orang non-Arab. Ternyata dari non-Arab muncul seorang ahli hadis mengalahkan orang-orang Arab. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Uzbekistan bukan bahasa Arab. Bahasa Uzbekistan ada. Tapi Imam Bukhari mempelajari bahasa Arab, kemudian paham, akhirnya menguasai hadis Nabi, sampai menjadi seorang ahli hadis nomor 1 padahal bukan orang Arab. Kembali ke kisah Nabi Saleh ini. Dia mengatakan, fadharuha, maka biarkanlah unta itu ta'kul, makan fi ardillah, pada bumi Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuh unta itu bisu'in, dengan keburukan, fayakhudhakum, maka akan menyiksa kepada kalian, akan menimpa kepada kalian azabun alimun, siksaan yang menyakitkan. Jadi Nabi Saleh berpesan. Dalam ayat ini disebutkan pesannya 2. Fadharuha ta'kul, biarkan makan, jangan dihalang-halangi makan apapun. Pesan yang kedua, wala tamassuha bisu, jangan melakukan keburukan apapun kepada unta tadi. Menyembelih, ini termasuk melakukan keburukan. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan bahwa beliau berpesan minumannya jangan diganggu. Surat Asy-Syu'ara ayat 155. Qala, Nabi Saleh mengatakan, hadhihi naqatun, ini adalah seekor unta yang agung, laha syirbun, dia memiliki jatah minum, walakum syirbun, syirbu yaumin ma'lum, dan kalian juga memiliki jatah minum satu hari yang ditentukan. Wala tamassuha bisu, jangan kalian sentuh dengan keburukan, fayakhudhakum adzabu yaumin azim, akan datang siksa hari yang besar. Kalau di sini yaumin azim, kalau di situ tadi yaumin alim, okay. Azabun alim, okay. Azabun alim. Kalau yang di sini tadi azabu yaumin azim. Okay. Jadi maksudnya di kampungnya Nabi Saleh itu ada satu sumur saja yang digunakan untuk minumnya unta tadi. Maka Nabi Saleh mengatakan, satu hari kalian jatah ngambil air dari sumur tadi, untanya nggak minum. Satu hari lagi ontanya yang minum, pas jatah minumnya onta jangan diganggu, karena onta ini Masya Allah bentuknya besar sekali, tidak seperti onta-onta biasa. Setiap orang yang melihat pasti merasa wibawanya besar onta tadi. Dan bahkan onta ini kalau mendekati hewan-hewan, semua hewannya lari semuanya. Mau singa, mau apapun, melihat onta ketakutan dia. Makanya unta bukan unta biasa, unta luar biasa. Kalau minum, satu sumur sudah habis. Sehingga beliau katakan, jangan diganggu. Jatah kalian minum sehari, unta sehari. Jadi Senin mereka minum, mereka ngambil dari sumur, Selasa untanya. Tetapi Allah tidak zalim. Sehingga Allah beri ganti kepada mereka, pas jatah minumnya unta, mereka bisa memerah susu unta tadi cukup untuk satu kampung, bahkan mereka penuhi seluruh wadah-wadah di rumah mereka, itu masih bisa diperah terus. Maka ini selain mukjizat dari Allah, juga nikmat dari Allah. Mana lebih utama, minum air sumur atau minum air susu unta? Lebih utama susu unta. Maka Allah kasih ganti yang lebih baik. Hari ini kamu nggak bisa ambil air, tapi sudah ada gantinya, yaitu susu unta yang hebat. Diperah tidak pernah habis sama sekali, padahal mereka penuhi wadah-wadah mereka. Nah, pesan Nabi Saleh kepada mereka seperti ini, disertai dengan nikmat Allah yang besar seperti ini. Bagaimana tanggapan kaumnya Nabi Saleh? Dilanjutkan insya Allah pada halaman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.